ini saya akan membahas dan menjawab soal UTS mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Mari kita mulai dari nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut UU nomor 17 tahun 2003? Jawabannya, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah termasuk dalam keuangan negara. Pertanyaan nomor 2, jelaskan objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama ada objek keuangan negara. Objek keuangan negara meliputi seluruh kekayaan negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, pajak, hutang, piutang, serta aset milik pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua ada subjek keuangan daerah. Subjek keuangan daerah adalah pihak yang mengelola keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan badan usaha milik negara. Selanjutnya yang ketiga ada proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk dari kegiatan pemerintah dan menghimpunkan penerimaan negara seperti pajak, retribusi, hibah, dan pinjaman. Kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan masyarakat. Yang keempat ada tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut UU nomor 17 tahun 2003. Jawabannya, ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama ada hak negara untuk memungut pajak dan melakukan pinjaman. Yang kedua ada kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan publik. Yang ketiga penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Yang keempat kekayaan negara dan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kelima kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Jawabannya, penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara. Contohnya pajak, bea cukai, dan penerimaan sumber daya alam. Pengeluaran negara adalah semua uang yang keluar dari kas negara untuk kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Contohnya, pembayaran gaji pegawai, pembangunan jalan, dan bantuan sosial. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi negara. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Jawabannya, bidang keuangan negara meliputi yang pertama, bidang anggaran. Contohnya, penyusunan APBN dan APBD. Yang kedua, ada bidang perpajakan, contohnya pemungutan PPh dan PPN. Yang ketiga, bidang pembendaharaan, contohnya pengelolaan kas negara. Yang keempat, bidang pemeriksaan, contohnya audit oleh BPK. Yang kelima, bidang pengawasan, contohnya pengawasan penggunaan anggaran oleh inspektorat. Nomor 6, soalnya sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alurnya. Jawabannya, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Kemudian, menteri atau pimpinan lembaga menjadi pengguna anggaran pada kementerian masing-masing. Di daerah,
Gubernur atau bupati wali kota menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Alurnya yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendara. Nomor 7 soalnya, sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Jawabannya nomor 1, UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua ada UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Bank Indonesia. Mengatur penguatan independensi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter. Nomor 3 ada UU nomor 6 tahun 2009 menjelaskan penetapan per PPU terkait sistem keuangan menjadi undang-undang untuk menjaga stabilitas ekonomi sosial. Nomor 8 pertanyaannya, buat bagan hubungan subjek pengelola keuangan negara. Jawabannya, hubungan subjek pengelola keuangan negara dimulai dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, Menteri Keuangan mengatur pengelolaan fiskal negara. Selanjutnya, kementerian dan lembaga melaksanakan penggunaan anggaran. BPK melakukan pemeriksaan, sedangkan DPR melakukan pengawasan dan persetujuan anggaran. Nomor 9, pertanyaannya, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Jawabannya, paradigma baru pengelolaan keuangan negara menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Pengelolaan keuangan tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada manfaat dan kinerja yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintahan menetapkan sistem anggaran berbasis kinerja agar pengguna dana lebih efektif dan tepat sasaran. Sekian pembahasan soal UTS pengelolaan keuangan negara daerah. Terima kasih.